Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan pertama kita kali ini materinya yaitu ada pasal 2, pasal 4, pasal 6, dan pasal 9 Undang-Undang PPH. Jadi langsung aja, subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ini tuh udah perubahan yang keempat dari dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH yang menjadi subjek pajak. Nah, pada PPH pasal 2 ayat 1 itu subjek pajaknya ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, yang ketiga ada badan, dan yang keempat ada BUT. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa subjek pajak itu dibedakan lagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu pasal 2 ayat 3. Jadi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia itu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembukuannya diperiksa oleh aparat fungsional negara. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan mengganti yang berhak. Dan ada subjek pajak luar negeri, yaitu pasal 2 ayat 4. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang di Indonesia itu dia nggak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang tidak lebih dari 183 hari, dan badan yang nggak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, bentuk usaha tetap sendiri atau BUT itu adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 103 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha. Itu ada dalam pasal 2 ayat 5. Jadi, BUT itu merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan, pasal 2 ayat 1A. Nah, ini ada objek pajak penghasilan dan sifat pengenaannya, serta yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama, yang termasuk objek pajak nih, itu tertuang dalam pasal 4 ayat 1. Yang pertama, penggantian atau imbalannya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dan lain-lain. Hadiah dan undian, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain-lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran, dan lain-lain. Ini nanti kalian bisa baca lagi sendiri ya kalau mau lebih jelasnya. Yang kedua, itu adalah ada PPh final atau pasal 4 ayat 2, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, penghasilan berupa hadiah undian,
penghasilan dari transaksi saham yang diperdagangkan di bursa. Dan ada penghasilan dari transaksi berupa pengalihan harta, tanah, dan bangunan, usaha jasa konstruksi, real estate, persewaan tanah, bangunan. Dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya ini yang tidak termasuk objek pajak, pasal 4 ayat 3 yang dikecualikan dari objek pajak ya. Ada bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus, warisan, harta termasuk setor tunai, penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima, dividen atau pembagian laba yang diterima diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri. Ini kalian bisa baca deh tuh. Terus ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Nah, sebenarnya untuk yang poin dividen itu tuh ada syaratnya dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Selanjutnya, ini ada biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan atau menentukan PKP. Biaya yang dapat dikurangkan, pasal 6, yaitu atau biasa disebut biaya deductible expense. Yang pertama ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan, honorarium, gaji, bonus, tunjangan, bunga sewa, royalti, biaya perjalanan, premi asuransi, dan lain-lain. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain. Iuran kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menkyu. Dan ada biaya yang tidak dapat dikurangkan, pasal 9, yaitu non-deductible expense. Yang pertama ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Pemegang polis, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, atau biasanya ini private. Pembentukan atau pemupukan dana, premi asuransi, pengganti atau imbalan, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Dan ini masih ada lanjutannya juga ya. Jadi kalian lebih jelasnya bisa dibaca. Lanjut aja ke latihan teori. Aku mau contohin dulu sebagai latihan teorinya. Yang pertama, aku mau contohin sedikit beberapa soal. Nanti kalian bisa langsung lanjutin aja sebagai tugas kalian ya. Ini gampang kok, cuman kalian tinggal tentuin aja. Ini misalnya tunjangan transport itu ada di pasal berapa, ayat berapa gitu. Jadi yang pertama ada tunjangan transport, dia masuknya di pasal berapa nih? Itu ada di pasal 4 ayat 1, dia termasuk objek pajak, tapi bukan PPh final. Karena penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan yang diterima diperoleh termasuk tunjangan merupakan objek pajak. Jadi tunjangan transport ini termasuk pasal 4 ayat 1 ya. Nih, pasal 4 ayat 1. Nah, dan yang kedua, pembayaran PBB rumah direksi. Itu tuh termasuk pasal 9 karena itu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi yang tadi ya, WP atau orang yang menjadi tanggungannya. Jadi dia termasuk biaya yang tidak dapat dibebankan. Dan yang ketiga, bentar ditulis dulu ya. Pasal 9. Nah, yang ketiga, biaya materai. Ini tuh termasuk dalam pasal 6 karena biaya materai itu merupakan biaya yang dapat dikurangkan.
Jadi pasal 6 itu deductible expense. Yang keempat, biaya penelitian dan pengembangan di Palembang. Dan itu termasuk pasal 6 karena sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan di Indonesia yang diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi dia dapat dibebankan. Salah ya. Di sini. Pasal 6. Aku contohin sampai 5 ya. Biaya listrik, air, dan telepon. Ini tuh termasuk pasal 9, nggak dapat dibebankan. Karena biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota. Pasal 9. Dan nanti kalian lanjutin ya dari nomor 6 sampai 20. Ini tinggal ditulis gini aja kok, pasal 4 ayat 1 karena gitu. Kayak tadi kan nomor 1, kenapa pasal 4 ayat 1? Karena penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan yang diterima diperoleh termasuk tunjangan merupakan objek pajak. Itu aja. Boleh ditulis tangan aja ya. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai sini aja ya. Nanti kalian bisa baca-baca ulang dari materi yang udah aku kasih. Terima kasih.